Ya, modul kedua ini bicara tentang string dan list dan exception ini sebetulnya sudah pernah kita ini ya bahas. Ya, ada karakter, string, coding, ya, string, list, dan ini mungkin lebih kompleks yang kita bahas di sini. Nah, bagaimana komputer memahami karakter ya? Jadi komputer itu aslinya dalam biner ya, dia kode-kode biner ya. Terus kemudian kode biner itu dipecah-pecah jadi 8 bit. Ya, 8 bit, 8 bit gitu ya. 8 bit itu jadi 1 byte. Nah, 1 byte itu kodekan gitu. Mengkodekan ada mengkodekan karakter-karakter. Maka ada 256 karakter. Ya, 256 karakter kan dari 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 ada 8 bit. Ya, 1 bit itu bisa 0 bisa 1 ya. Nah, kalau 2 pangkat 8 itu 256. Nah, awalnya itu cuma 128 atau 128 pertama saja yang ada kodenya, ada kode yang bisa kita gunakan gitu ya. Terus 128 berikutnya itu kode-kode khusus yang jarang dipakai. Nah, ini dulunya seperti ini dulunya. Jadi huruf A itu kodenya adalah 65. 65 ini ya apa? Dalam desimal ya. Kalau di dalam heksadesimal ya 40 heksa. Ya, saya seperti itu. Ini kalau itu heksadesimal dari 0 sampai 25 sampai 127 ya. Ini adalah 128 kode pertama. Jadi Python itu P-nya P besar ini 80, Y-nya 89 dan seterusnya. Itu kode-kodenya. Nah, jadi kalau string itu ya, jadi kalau kita bicara bahasa mesin itu ya, itu kan sesuai dengan bit prosesornya, bit CPU-nya. CPU kalau zaman dulu CPU itu awalnya dulu ada yang 8 bit ya, ada yang 16 bit ya. Maka 8 bit maka kan satu karakter 8 bit ya. Kalau sekarang sudah 64 bit kalau sekarang. Ya. Prosesor sekarang sudah 64 bit, maka satuan data yang terkecilnya itu 64 bit. Nah, satuan data terkecilnya itu 60 kalau di dalam bahasa mesin. Nah, dalam satuan terkecil itu hanya menyimpan satu huruf saja. Ya, hanya menyimpan satu huruf saja. Maka kalau kita ingin menyimpan kata gitu ya, berarti membutuhkan beberapa data di dalam satuan bahasa mesinnya. Nah, ada beberapa kode yang digunakan. Kalau tadi yang populer ASCII tadi ya, 127 huruf pertama. Kalau sekarang pakai Unicode. Unicode itu sudah lebih banyak lagi yang digunakan. Kalau dulu ada berbagai macam code, ada kode-kodenya ini, ada ISO, IEC 88592 code, ada Cyrillic letter, enggak tahu ya, ada Slavic language itu ya ini, ya ada code-code yang banyak. Kalau sekarang jadikan satu menjadi Unicode. Jadi dulu ada banyak code-code ya, jadi bilangan atau data ini itu melambangkan apa, data ini melambangkan apa, itu macam-macam gitu ya, kodenya macam-macam. Kalau sekarang sudah digabungkan jadi satu menjadi Unicode. Ada UTF-8 gitu ya. UTF-8 itu berarti pakai 8 bit. Ya, UTF-8 itu ya sebetulnya ASCII yang awal kita pakai. Ya, Python 3 sudah support Unicode dan UTF-8. Ya, ini ya bisa dibaca-baca sendiri nanti. Ya, jadi balik lagi ke string ya. Tadi sudah kita pelajari, jadi satuan data terkecilnya itu hanya huruf gitu ya. Kalau di komputernya ya. Jadi komputer itu tidak bisa membaca dalam saat yang bersamaan itu lebih dari satu. Jadi kalau ingin membaca kata ya, dia baca per huruf sebetulnya ya. Dia bacanya per huruf.
Nah, maka string pun itu sebenarnya ya gabungan dari huruf-huruf tadi. Kita misalnya string by gitu ya, kita bisa tahu panjangnya itu adalah 2. Kalau ini kosong, kita jalankan aja ya. Kalau by itu 2 panjangnya, kalau empty itu 0 ya, kosong ya. Kalau AM ini, nah ini kalau kita itu sebenarnya 1, 2, 3, 4 ya, tetapi di sini cuma 3. Mengapa? Karena backslash di sini kemarin adalah karakter escape. Kita sudah pelajari ya, backslash itu adalah karakter escape. Karakter escape itu apa? Karakter yang fungsinya mengubah fungsi dari karakter berikutnya. Jadi tanda petik itu yang mestinya dia digunakan sebagai ini ya, pembatas gitu ya. Jadi kalau tidak saya pakai backslash ini nanti error. Ini kalau backslashnya saya hapus ya, jangan pasti dia error. Nah, invalid syntax ya. Karena ini sebenarnya batas, jadi i itu ya, i terus berhenti, ini stringnya berhenti di sini. Jadi tidak batasnya kan harusnya genap ya. Maka supaya dia jadi karakter ya, bukan jadi pembatas lagi fungsinya batas string gitu ya. Tambahi backslash. Kalau tambahi backslash ya jadi benar AM. 3 karakter berarti ya. Nah, di Python kita bisa menggunakan multiline. Multiline itu pakai 3 strip 3 petik tunggal. 3 petik tunggal ini kalau multiline yang dihitung adalah karakternya semuanya dihitung deh. Jadi 3 ini kita bisa tambahin sendiri ya. Misalnya seperti itu. Terus kalau saya jalankan ini semalan aja ya. 66, kita tambah 1 lagi, print multiline. Ya, ini apa yang tadi saya ketik, dia akan tampil di sini. Kita bisa menyimpan beberapa baris sekaligus dalam satu variabel. Kalau defaultnya 1 baris ya. Defaultnya kalau kita pakai 1 petik saja itu 1 baris saja, cuma bisa 1 baris ya, tidak bisa banyak baris atau multiline seperti ini. Nah, operasi pada string ya, post itu menggabungkan ya atau menempelkan ya, concatenate ya. Concatenate itu ya menggabungkan 2 string. Terus kalau bintang itu replikasi, mengulang sebanyak sekian. 5 kali A berarti ya, A-nya diulang sebanyak 5, B kali 4 ya, coba kita jalankan aja. STR1, STR2 AB, STR2, STR1 BA. Kalau 5 kali A ya, A-nya ada 5. B kali 4 ya, B-nya ada 4. Out, nah, out ini untuk mencari ini nilai ASCII atau Unicode-nya. Nah, kodenya berapa? Misalnya A kecil dan spasi itu kodenya berapa? A kecil itu 97, spasi itu 37. Kalau A besar tadi 65 ya, saya ingat. A besar tadi 65. Ya, A besarnya tadi 65. Nah, ini kita bisa cari di tabel ASCII ya, banyak di internet ada tabel ASCII. Untuk mengetahui nilai ordinalnya. Nah, kalau CHR kebalikannya. CHR 97 berarti A kecil lagi. Nah, CHR 945 saya nggak tahu apa isinya 945 itu. Oh, alpha. Kalau A besar tadi 65. Ya, saya ingatnya 65. 65, ya. 65 adalah A besar. Jadi kebalikannya dengan ORT tadi ya. Kalau ORT itu dari karakternya ke kodenya. Nah, ini kalau gini dari kode ke karakter. Indeks ya. Jadi stringnya bisa kita
ini ya, kita anggap mirip list ya. Jadi ada indeksnya nih kalau saya copy. Nah, ini untuk mencetak satu-satu tapi dipisah pakai spasi ya. Jadi the stringnya ini kita tarik panjangnya, terus kita gunakan ring dari 0 sampai panjangnya itu. Nah, kita iterasi disimpan di ix. Kalau kita jalankan ya silly works tapi dipisah pakai spasi. Karena di sini n-nya pakai spasi. Slice itu untuk membagi. Nah, ini kayak list. Nah, kita sudah belajar list ya. Mirip-mirip dengan list, bisa dicoba-coba sendiri. Jadi string itu list yang isinya karakter-karakter. Contohnya alfabet, print f in alpha. Nah, ini apa ya? Pakai operator in. Ini tuh apakah dia ada di dalam string tersebut atau tidak. Nah, kita jalankan aja. Nah, sini true, false, false, true, false. Jadi yang terakhir x, y, z. Nah, ini x-nya besar, maka dia false. GHI true, ya ada ya GHI. Ini satu ya, satu dengan L beda. Kalau L seperti ini. Ini agak atasnya itu agak miring gitu ya. Kalau L itu lurus. F besar nggak ada. F kecil ada. Nah, immutable. Immutable itu artinya tidak bisa diubah ya. Kalau kita mau mengubah berarti sama dengan membuat baru. Ya, contoh operasi ini. Kita nggak bisa append. Jadi beda dengan list. Kalau list kan mutable. Ya, tapi kalau ini immutable, jadi nggak bisa kita list. Operator append, operator insert tidak bisa kita gunakan di sini. Del juga tidak bisa digunakan. Doesn't work. The example here won't work, jadi nggak bisa digunakan. Nah, kita bisa nyambung tadi ya pakai plus tadi. Pakai plus. Nah, cuma di sini dia akan membuat ini ya data baru ya. Jadi dengan membuat copy baru setiap kali kita ubah. Jadi immutable tadi kan artinya tidak bisa diubah. Tapi ini kok bisa diubah? Ya, dia bisa diubah tetapi dengan cara membuat baru. Jadi yang lama tidak diubah, tidak diutak-atik ya. Tapi membuat variabel baru. Membuat data baru. Jadi di copy dulu datanya terus ya dibuat baru. Ada operasi min nih. Min itu mencari nilai minimum, elemen minimum yang dimasukkan di dalam argumen. Nah, kita jalankan aja. Jadi kalau min A, B, B, I, Z, Z, minnya adalah A besar. Oh, ini dia nyari nilai ordinal tadi ya. A besar kan urutannya lebih dulu dibandingkan A kecil. A besar dulu. Terus mendemonstrasikan min T. T itu the net who say nil. Ini dicari yang paling awal apa, dan ternyata spasi. Spasi itu yang nilainya paling rendah. T012 minnya jelas 0 ini. Coba kalau min ord aja ya. Ordinal spasi tadi berapa? Terus kita bandingkan dengan ordinal dari A kecil. Oh, sorry, print. Kebiasaan pakai Jupyter ya. Kalau di Jupyter kan nggak perlu pakai print.
It's ini ya, sudah tadi ya. Nah, print ordinal dari spasi ya, print ordinal spasinya C dulu. Nah, hasilnya 32 ya. Jadi dia lebih rendah dari yang lainnya, huruf-hurufnya. Kalau huruf besar tadi kan A besar tadi kan 65. Ini contoh yang lain ya, ini nanti bisa dicoba-coba sendiri aja saya kira. Indeks itu dia diurutkan yang keberapa ya? B kecil itu ada mulainya dari 0 ya, maka 0, 1, 2. Kalau Z besar ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A besar di 1. Nah, jadi indeks mulainya dari 0 kalau di Python. Print list, ya ini cuma print jadi list saja ya. Nah, dia juga diubah jadi list dengan perintah list ini. Count B itu menghitung jumlah huruf B-nya, count D menghitung jumlah D-nya. Karena tidak ada ya, 0 hasilnya. Oke, sudah sampai summary, bisa dibaca-baca sendiri.